Pertahanan udara Rusia melaporkan telah menghancurkan sejumlah kendaraan lapis baja milik Ukraina. Tak hanya itu, militer Rusia juga telah menjatuhkan drone Bayraktar TB2. Untuk diketahui, drone buatan Turki ini merupakan andalan dari militer Ukraina. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sudah waktunya bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya yang tidak masuk akal dan tidak dapat dimenangkan di Ukraina. Ia mengatakan invasi Rusia hanya jalan di tempat. Selain itu, pihaknya bersiap untuk membentuk dana perwalian untuk membantu Kiev mengusir invasi dan membangun kembali Ukraina. Rusia terus melakukan operasi militer khususnya ke Ukraina hingga memasuki hari ke-28. Pasukan Rusia dituding telah menculik 2.389 anak-anak dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Menteri Kesehatan Ukraina mengatakan 10 rumah sakit telah hancur total dan lainnya kehabisan obat-obatan sejak invasi Rusia. Berikut rangkuman hari ke-28 invasi Rusia ke Ukraina, seperti dikutip dari The Guardian pada Rabu 23 Maret. Yang pertama, Volodymyr Zelensky menuduh pasukan Rusia menyita konvoi kemanusiaan di dekat Mangus di barat Mariupol. Seorang supir bus yang membantu proses evakuasi juga turut ditawan Rusia. Yang kedua, pasukan Rusia saat ini berada di dalam kota Mariupol. Pejabat senior pertahanan Amerika Serikat menyebut 2 bom super kuat mengguncang Mariupol pada Selasa saat proses evakuasi. Yang ketiga, Wakil Kepala Kepolisian Kiev menuduh Rusia menggunakan amunisi fosfor putih di kota Kramatorsk di Donetsk. Oleksiy Belositsky membagikan rekaman online yang tidak dapat diverifikasi secara independen tentang material yang terbakar hebat di bawah tumpukan agregat. Yang keempat, Zelensky akan berbicara secara virtual pada KTT NATO di Brussels pada hari Kamis, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga berencana untuk mendorong sanksi baru terhadap Rusia. Yang kelima, sekitar 300.000 orang di kota Kherson Selatan yang diduduki Rusia kehabisan makanan dan pasokan medis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina. Kherson adalah kota besar Ukraina pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak invasi dimulai pada 24 Februari. 6. Seorang whistleblower FSB mengklaim Rusia berencana untuk melancarkan teror besar terhadap Kherson dengan menculik penduduk dan membawa mereka melintasi perbatasan Rusia. Kremlin tidak lagi bersedia meladeni pengunjuk rasa di kota Ukraina. Yang ketujuh, Komandan Militer Ukraina mengklaim pasukan Rusia hanya memiliki 3 hari lagi bahan bakar, makanan, dan amunisi yang tersisa untuk melakukan perang setelah rusaknya rantai pasokan mereka. Yang kedelapan, Kedutaan AS di Kiev menyebut Rusia telah menculik 2.389 anak-anak dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Yang kesembilan, setidaknya 1 orang tewas setelah pesawat tak berawak menyerang sebuah lembaga ilmiah di ibu kota Kiev. Tim penyelamat terlihat mengeluarkan mayat dari tempat kejadian saat asap membumbung dari gedung 7 lantai di Institut Bahan Superhard di barat laut Kiev. Yang ke-10, Menteri Kesehatan Ukraina, Viktor Lyasko mengatakan 10 rumah sakit telah hancur total sejak invasi Rusia. Rumah sakit lain tidak dapat mengisi kembali obat-obatan dan persediaan karena pertempuran di dekatnya, kata Menteri menambahkan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dikutip dari kantor berita Rusia, TASS, Selasa 22 Maret, hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Penggempuran ini dilakukan oleh 2 helikopter Rusia, yakni KA-52 dan Mi-28N. Konashenkov mengatakan bahwa 2 helikopter tersebut menghancurkan 9 tank dan 7 kendaraan tempur infanteri, serta mengangkut personel lapis baja. Selain itu juga dilaporkan Angkatan Udara Rusia menjatuhkan 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk drone Bayraktar.
Diketahui KA-52 merupakan helikopter generasi baru yang dirancang khusus untuk menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat kontrol tanda tangan, peperangan elektronik, dan sistem anti-jamming aktif. Helikopter ini juga dirancang tahan di segala cuaca sepanjang hari. Sedangkan Mi-28N adalah helikopter serang yang dilengkapi sistem rudal udara. Helikopter ini juga sempat digunakan dalam operasi angkatan bersenjata Rusia di Suriah. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sudah waktunya bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya yang tidak masuk akal dan tidak dapat dimenangkan di Ukraina. Ia mengatakan invasi Rusia hanya jalan di tempat. Selain itu, pihaknya bersiap untuk membentuk dana perwalian untuk membantu Kiev mengusir invasi dan membangun kembali Ukraina. Dikutip dari The Guardian pada hari Rabu, 23 Maret, hal itu dikatakan Guterres di markas besar PBB di New York. Ia membeberkan lebih dari 2 minggu kota Mariupol hancur setelah dibom, ditembaki, dan dikepung oleh pasukan Rusia. Sekjen PBB itu menilai invasi Rusia ke Ukraina justru memperparah kondisi dunia. Meskipun Mariupol jatuh, Ukraina tidak dapat ditaklukkan oleh Rusia. Guterres mengatakan satu-satunya hasil dari lebih banyak pertempuran adalah lebih banyak penderitaan, lebih banyak kehancuran, dan lebih banyak kengerian. Ia meminta Rusia harus menghentikan invasinya dan berdamai dengan Ukraina. Negosiator dari Moskow dan Kiev telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai yang sejauh ini hanya membuat sedikit kemajuan. Sementara itu, para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa akan berkumpul di Brussel pada hari Kamis untuk membahas tanggapan lebih lanjut blok tersebut terhadap serangan Moskow. Mereka sepakat untuk memberikan dukungan keuangan jangka panjang untuk Ukraina sebesar 19 triliun rupiah. Menurut rancangan dokumen yang dilihat oleh agensi media Perancis, Uni Eropa akan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Ukraina untuk kebutuhan mendesaknya. Selain itu juga untuk membangun negara tersebut kembali setelah hancur oleh Rusia.
Sejak invasi pertama dilakukan, kekuatan perang Rusia di Ukraina dikabarkan terus menurun dan hingga kini mencapai di bawah 90%. Diketahui sudah sebulan invasi dilakukan, tetapi tak ada satupun kota besar yang berhasil direbut. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada Selasa 22 Maret 2022. Amerika Serikat memperkirakan Rusia telah mengumpulkan lebih dari 150.000 tentara di sekitar Ukraina sebelum melakukan invasi. Diketahui invasi Rusia dilakukan pada 24 Februari 2022 dan telah didukung dengan banyaknya pesawat, artileri, tank, dan senjata lainnya. Pasukan Ukraina berhasil menghentikan kemajuan perang Rusia hampir di semua lini. Sebagian besar serangan Rusia difokuskan ke kota Mariupol. Kini kota tersebut telah hancur dan luluh lantak akibat serangan bertubi-tubi dari Rusia. Pada 2 Maret, Rusia melaporkan terdapat 498 prajurit yang tewas dan 1.597 orang terluka. Namun hingga kini data tersebut belum diperbarui. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 23 Maret 2022, Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, mengatakan hingga Selasa 22 Maret 2022 diperkirakan jumlah korban Rusia mencapai ribuan. Namun ia tak mau memberikan angka pasti mengenai jumlah korban. Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa ada kemungkinan Moskow akan menggunakan senjata nuklir jika merasa terancam. Putin sebelumnya telah mengisyaratkan penggunaan senjata nuklir terhadap negara yang dilihatnya sebagai ancaman bagi Rusia. Pada Februari lalu, Presiden Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi, memberi ancaman kepada negara-negara yang mencampuri urusannya di Ukraina. Ia menyebut tidak peduli siapa yang akan mencoba menghalanginya, akan mendapatkan konsekuensi. Meskipun Putin mengatakan konsekuensi itu belum pernah dilihat lawannya sepanjang sejarah. Dia kemudian mengatakan dalam pertemuan televisi dengan pejabat pertahanan Rusia bahwa pejabat di negara-negara NATO ikut campur dan membuat komentar agresif tentang Rusia. Putin pun memerintahkan Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum untuk menempatkan Russian Army Deterrence. Kepala negara itu memaksa mereka dalam siaga tempur. Mengutip CNN.com, ancaman itu secara luas dipahami sebagai ancaman nuklir, bahwa Rusia dengan persenjataan nuklirnya yang mampu membunuh miliaran orang akan bersedia melakukan pembunuhan ekstrim terhadap negara manapun yang diyakini mengganggu ambisinya di Ukraina. Juru bicara utama Putin, Dmitry Peskov, menyebut tujuan Putin di Ukraina sejauh ini belum tercapai. Peskov juga mengklaim bahwa operasi militer khusus di Ukraina berlangsung secara ketat sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peskov juga mengulangi tuntutan Putin, mengatakan bahwa tujuan utama dari operasi menyingkirkan potensi militer Ukraina, memastikan negara itu netral, dan menyingkirkan batalion nasionalis agar dapat mengakui kemerdekaan Crimea.
Dia juga mengklaim bahwa Rusia hanya menyerang sasaran militer. Meskipun banyak laporan serangan udara Rusia terhadap sasaran sipil yang melindungi warga Ukraina biasa. Pasukan militer Rusia diduga tidak bisa bertahan lebih lama dalam invasi di Ukraina. Komandan Ukraina mengatakan pasokan bahan bakar, makanan, dan amunisi militer Putin menipis setelah rantai pasukan Rusia rusak. Klaim kekurangan besar itu dikuatkan oleh analisis negara barat seperti dikutip dari The Guardian pada hari Rabu 23 Maret. Laporan dari Komando Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dikatakan konsisten dengan bukti bahwa kemajuan Rusia terhenti. Pasukan Putin itu juga telah menggunakan serangan artileri tanpa pandang bulu dan atrisi kepada warga sipil. Salah seorang pejabat barat mengatakan kegagalan dalam rantai logistik menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak seefektif yang mereka harapkan. Seorang pejabat Pentagon menambahkan ada masalah moral yang terus berlanjut di antara pasukan Rusia. Ditambah kekurangan makanan dan bahan bakar, serta radang dingin karena kurangnya pakaian yang memadai. Militer Ukraina mengatakan bahwa masalah utama bagi kemajuan Rusia adalah kegagalan untuk meletakkan pipa bahan bakar ke depan, meskipun klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara pasukan Vladimir Putin berjuang di sekitar Kiev, seorang pejabat senior AS mengatakan pertempuran telah terjadi di jalan-jalan di Mariupol, di mana banyak warga sipil masih terjebak di antara mayat-mayat yang membusuk dan bangunan-bangunan yang rata. Pada hari Senin, tabloid pro-Kremlin melaporkan sebanyak 9.861 tentara Rusia tewas dan 16.153 terluka di Ukraina. Jumlah korban tewas dengan cepat dihapus oleh situs surat kabar tersebut. Pihak Ukraina menuding tentara Rusia mencuri apapun yang bisa mereka bawa dari warga Ukraina di tengah invasi yang terjadi. Barang-barang itu berupa makanan, peralatan, hingga ponsel dari warga Ukraina. Kabar itu diungkapkan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamyanin. Hamyanin menyebut tentara Rusia mencuri apa saja yang mereka bisa dan mengirimkannya kembali ke Rusia. Menurutnya barang-barang tersebut tak hanya diambil dari sebuah toko, tetapi juga diambil ke dalam rumah-rumah warga sipil. Hamyanin menyebut tindakan tersebut bahkan tidak mencerminkan perilaku tentara, melainkan perilaku pencuri. Hingga saat ini menurutnya, tentara Rusia gagal menguasai kota-kota besar dan masuk ke kota-kota kecil hingga desa-desa. Ia mengatakan sekitar 3 juta orang Ukraina sudah mengungsi. Korban jiwa dari invasi Rusia masih terus bertambah dan lebih dari 100 anak-anak sudah menjadi korban.
Rusia terhadap Ukraina tak hanya mendapat protes dari masyarakat dunia, tapi juga warganya sendiri. Meski begitu, Rusia mengklaim protes dari warganya hanya sebagian kecil saja. Rusia juga menyalahkan beredarnya hoax yang membuat masyarakatnya tak setuju dengan operasi militer ini. Dikutip dari tribunwow.com via tes, pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, pada Selasa 22 Maret. Peskov mengatakan bahwa sebanyak 75% warga Rusia setuju dengan invasi terhadap Ukraina yang diumumkan oleh Putin sebulan lalu. Pemerintah Rusia pun sudah mendengar opini warga yang tidak setuju dengan invasi ini. Lebih lanjut, Rusia juga mempersilahkan warganya yang tidak setuju untuk meninggalkan negara itu. Seperti diketahui bersama, sejumlah aksi protes invasi telah dilakukan oleh warga Rusia, termasuk yang dilakukan oleh seorang editor televisi yang nekat membawa poster protes saat tayang langsung berita. Terkait dengan protes warga Rusia, Peskov pun menyalahkan informasi hoax yang disebarkan oleh pihak Barat. Invasi oleh Rusia juga turut dipantau oleh media-media Barat. Sesekali mereka hanya memberitakan klaim dari satu pihak saja, yakni Ukraina. Terkait hal ini, pemerintah Rusia juga meminta media di Amerika Serikat agar meliput tindakan Ukraina saat melakukan aksi kejahatan atau kriminal. Permintaan tersebut sudah disampaikan melalui Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Senin 22 Maret. Rusia mengklaim bahwa Ukraina sering menggunakan warga sipil sebagai tameng dan meletakkan senjata berat di permukiman penduduk di Mariupol. Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa pengeboman di gedung teater Mariupol yang jadi pelindungan anak-anak dan wanita. Dalam peristiwa ini, baik Ukraina maupun Rusia saling tuding terkait pelaku pengeboman tersebut. Rusia terus melakukan operasi militer khususnya ke Ukraina hingga memasuki hari ke-28. Pasukan Rusia dituding telah menculik 2.389 anak-anak dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Menteri Kesehatan Ukraina mengatakan 10 rumah sakit telah hancur total dan lainnya kehabisan obat-obatan sejak invasi Rusia. Berikut rangkuman hari ke-28 invasi Rusia ke Ukraina, seperti dikutip dari The Guardian pada Rabu 23 Maret. Yang pertama, Volodymyr Zelensky menuduh pasukan Rusia menyita konvoi kemanusiaan di dekat Mangus di barat Mariupol. Seorang supir bus yang membantu proses evakuasi juga turut ditawan Rusia. Yang kedua, pasukan Rusia saat ini berada di dalam kota Mariupol. Pejabat senior pertahanan Amerika Serikat menyebut 2 bom super kuat mengguncang Mariupol pada Selasa saat proses evakuasi. Yang ketiga, Wakil Kepala Kepolisian Kiev menuduh Rusia menggunakan amunisi fosfor putih di kota Kramatorsk di Donetsk. Oleksiy Belositsky membagikan rekaman online yang tidak dapat diverifikasi secara independen tentang material yang terbakar hebat di bawah tumpukan agregat. Yang keempat, Zelensky akan berbicara secara virtual pada KTT NATO di Brussels pada hari Kamis, di mana Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga berencana untuk mendorong sanksi baru terhadap Rusia. Yang kelima, sekitar 300.000 orang di kota Kherson Selatan yang diduduki Rusia kehabisan makanan dan pasokan medis, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina. Kherson adalah kota besar Ukraina pertama yang jatuh ke tangan Rusia sejak invasi dimulai pada 24 Februari. 6. Seorang whistleblower FSB mengklaim Rusia berencana untuk melancarkan teror besar terhadap Kherson dengan menculik penduduk dan membawa mereka melintasi perbatasan Rusia. Kremlin tidak lagi bersedia meladeni pengunjuk rasa di kota Ukraina. Yang ketujuh, Komandan Militer Ukraina mengklaim pasukan Rusia hanya memiliki 3 hari lagi bahan bakar, makanan, dan amunisi yang tersisa untuk melakukan perang setelah rusaknya rantai pasokan mereka.
Yang ke-8, Kedutaan AS di Kiev menyebut Rusia telah menculik 2.389 anak-anak dari wilayah Luhansk dan Donetsk. Yang ke-9, setidaknya 1 orang tewas setelah pesawat tak berawak menyerang sebuah lembaga ilmiah di ibu kota Kiev. Tim penyelamat terlihat mengeluarkan mayat dari tempat kejadian saat asap membumbung dari gedung 7 lantai di Institut Bahan Superhard di barat laut Kiev. Yang ke-10, Menteri Kesehatan Ukraina, Viktor Lyashko mengatakan 10 rumah sakit telah hancur total sejak invasi Rusia. Rumah sakit lain tidak dapat mengisi kembali obat-obatan dan persediaan karena pertempuran di dekatnya, kata Menteri menambahkan. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dikutip dari kantor berita Rusia, TASS, Selasa 22 Maret, hal ini dikonfirmasi oleh juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konashenkov. Penggempuran ini dilakukan oleh 2 helikopter Rusia, yakni KA-52 dan Mi-28N. Konashenkov mengatakan bahwa 2 helikopter tersebut menghancurkan 9 tank dan 7 kendaraan tempur infanteri, serta mengangkut personel lapis baja. Selain itu juga dilaporkan Angkatan Udara Rusia menjatuhkan 14 kendaraan udara tak berawak Ukraina, termasuk drone Bayraktar. Diketahui KA-52 merupakan helikopter generasi baru yang dirancang khusus untuk menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Kendaraan ini dilengkapi dengan perangkat kontrol tanda tangan, peperangan elektronik, dan sistem anti-jamming aktif. Helikopter ini juga dirancang tahan di segala cuaca sepanjang hari. Sedangkan Mi-28N adalah helikopter serang yang dilengkapi sistem rudal udara. Helikopter ini juga sempat digunakan dalam operasi angkatan bersenjata Rusia di Suriah. Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan sudah waktunya bagi Rusia untuk mengakhiri perangnya yang tidak masuk akal dan tidak dapat dimenangkan di Ukraina. Ia mengatakan invasi Rusia hanya jalan di tempat.
Selain itu, pihaknya bersiap untuk membentuk dana perwalian untuk membantu Kiev mengusir invasi dan membangun kembali Ukraina. Dikutip dari The Guardian pada hari Rabu, 23 Maret, hal itu dikatakan Guterres di markas besar PBB di New York. Ia membeberkan lebih dari 2 minggu kota Mariupol hancur setelah dibom, ditembaki, dan dikepung oleh pasukan Rusia. Sekjen PBB itu menilai invasi Rusia ke Ukraina justru memperparah kondisi dunia. Meskipun Mariupol jatuh, Ukraina tidak dapat ditaklukkan oleh Rusia. Guterres mengatakan satu-satunya hasil dari lebih banyak pertempuran adalah lebih banyak penderitaan, lebih banyak kehancuran, dan lebih banyak kengerian. Ia meminta Rusia harus menghentikan invasinya dan berdamai dengan Ukraina. Negosiator dari Moskow dan Kiev telah mengadakan beberapa putaran pembicaraan damai yang sejauh ini hanya membuat sedikit kemajuan. Sementara itu, para pemimpin dari 27 negara Uni Eropa akan berkumpul di Brussel pada hari Kamis untuk membahas tanggapan lebih lanjut blok tersebut terhadap serangan Moskow. Mereka sepakat untuk memberikan dukungan keuangan jangka panjang untuk Ukraina sebesar 19 triliun rupiah. Menurut rancangan dokumen yang dilihat oleh agensi media Perancis, Uni Eropa akan berkomitmen untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Ukraina untuk kebutuhan mendesaknya. Selain itu juga untuk membangun negara tersebut kembali setelah hancur oleh Rusia. Sejak invasi pertama dilakukan, kekuatan perang Rusia di Ukraina dikabarkan terus menurun dan hingga kini mencapai di bawah 90%. Diketahui sudah sebulan invasi dilakukan, tetapi tak ada satupun kota besar yang berhasil direbut. Hal itu disampaikan oleh pejabat senior pertahanan Amerika Serikat pada Selasa 22 Maret 2022. Amerika Serikat memperkirakan Rusia telah mengumpulkan lebih dari 150.000 tentara di sekitar Ukraina sebelum melakukan invasi. Diketahui invasi Rusia dilakukan pada 24 Februari 2022 dan telah didukung dengan banyaknya pesawat, artileri, tank, dan senjata lainnya. Pasukan Ukraina berhasil menghentikan kemajuan perang Rusia hampir di semua lini. Sebagian besar serangan Rusia difokuskan ke kota Mariupol. Kini kota tersebut telah hancur dan luluh lantak akibat serangan bertubi-tubi dari Rusia. Pada 2 Maret, Rusia melaporkan terdapat 498 prajurit yang tewas dan 1.597 orang terluka. Namun hingga kini data tersebut belum diperbarui. Dikutip dari Kompas.com, Rabu 23 Maret 2022, Penasehat Keamanan Nasional Amerika Serikat, Jake Sullivan, mengatakan hingga Selasa 22 Maret 2022 diperkirakan jumlah korban Rusia mencapai ribuan. Namun ia tak mau memberikan angka pasti mengenai jumlah korban.
Juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui bahwa ada kemungkinan Moskow akan menggunakan senjata nuklir jika merasa terancam. Putin sebelumnya telah mengisyaratkan penggunaan senjata nuklir terhadap negara yang dilihatnya sebagai ancaman bagi Rusia. Pada Februari lalu, Presiden Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan yang disiarkan televisi, memberi ancaman kepada negara-negara yang mencampuri urusannya di Ukraina. Ia menyebut tidak peduli siapa yang akan mencoba menghalanginya, akan mendapatkan konsekuensi. Meskipun Putin mengatakan konsekuensi itu belum pernah dilihat lawannya sepanjang sejarah. Dia kemudian mengatakan dalam pertemuan televisi dengan pejabat pertahanan Rusia bahwa pejabat di negara-negara NATO ikut campur dan membuat komentar agresif tentang Rusia. Putin pun memerintahkan Menteri Pertahanan Rusia dan Kepala Staf Umum untuk menempatkan Russian Army Deterrence. Kepala negara itu memaksa mereka dalam siaga tempur. Mengutip CNN.com, ancaman itu secara luas dipahami sebagai ancaman nuklir, bahwa Rusia dengan persenjataan nuklirnya yang mampu membunuh miliaran orang akan bersedia melakukan pembunuhan ekstrim terhadap negara manapun yang diyakini mengganggu ambisinya di Ukraina. Juru bicara utama Putin, Dmitry Peskov, menyebut tujuan Putin di Ukraina sejauh ini belum tercapai. Peskov juga mengklaim bahwa operasi militer khusus di Ukraina berlangsung secara ketat sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peskov juga mengulangi tuntutan Putin, mengatakan bahwa tujuan utama dari operasi menyingkirkan potensi militer Ukraina, memastikan negara itu netral, dan menyingkirkan batalion nasionalis agar dapat mengakui kemerdekaan Crimea. Dia juga mengklaim bahwa Rusia hanya menyerang sasaran militer, meskipun banyak laporan serangan udara Rusia terhadap sasaran sipil yang melindungi warga Ukraina biasa. Pasukan militer Rusia diduga tidak bisa bertahan lebih lama dalam invasi di Ukraina. Komandan Ukraina mengatakan pasokan bahan bakar, makanan, dan amunisi militer Putin menipis setelah rantai pasukan Rusia rusak. Klaim kekurangan besar itu dikuatkan oleh analisis negara barat seperti dikutip dari The Guardian pada hari Rabu 23 Maret. Laporan dari Komando Umum Angkatan Bersenjata Ukraina dikatakan konsisten dengan bukti bahwa kemajuan Rusia terhenti. Pasukan Putin itu juga telah menggunakan serangan artileri tanpa pandang bulu dan atrisi kepada warga sipil. Salah seorang pejabat barat mengatakan kegagalan dalam rantai logistik menjadi salah satu alasan mengapa mereka tidak seefektif yang mereka harapkan. Seorang pejabat Pentagon menambahkan ada masalah moral yang terus berlanjut di antara pasukan Rusia. Ditambah kekurangan makanan dan bahan bakar, serta radang dingin karena kurangnya pakaian yang memadai. Militer Ukraina mengatakan bahwa masalah utama bagi kemajuan Rusia adalah kegagalan untuk meletakkan pipa bahan bakar ke depan, meskipun klaim tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara pasukan Vladimir Putin berjuang di sekitar Kiev, seorang pejabat senior AS mengatakan pertempuran telah terjadi di jalan-jalan di Mariupol, di mana banyak warga sipil masih terjebak di antara mayat-mayat yang membusuk dan bangunan-bangunan yang rata. Pada hari Senin, tabloid pro-Kremlin melaporkan sebanyak 9.861 tentara Rusia tewas dan 16.153 terluka di Ukraina. Jumlah korban tewas dengan cepat dihapus oleh situs surat kabar tersebut.
Pihak Ukraina menuding tentara Rusia mencuri apapun yang bisa mereka bawa dari warga Ukraina di tengah invasi yang terjadi. Barang-barang itu berupa makanan, peralatan, hingga ponsel dari warga Ukraina. Kabar itu diungkapkan oleh Duta Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamyanin. Hamyanin menyebut tentara Rusia mencuri apa saja yang mereka bisa dan mengirimkannya kembali ke Rusia. Menurutnya barang-barang tersebut tak hanya diambil dari sebuah toko, tetapi juga diambil ke dalam rumah-rumah warga sipil. Hamyanin menyebut tindakan tersebut bahkan tidak mencerminkan perilaku tentara, melainkan perilaku pencuri. Hingga saat ini menurutnya, tentara Rusia gagal menguasai kota-kota besar dan masuk ke kota-kota kecil hingga desa-desa. Ia mengatakan sekitar 3 juta orang Ukraina sudah mengungsi. Korban jiwa dari invasi Rusia masih terus bertambah dan lebih dari 100 anak-anak sudah menjadi korban. Invasi Rusia terhadap Ukraina tak hanya mendapat protes dari masyarakat dunia, tapi juga warganya sendiri. Meski begitu, Rusia mengklaim protes dari warganya hanya sebagian kecil saja. Rusia juga menyalahkan beredarnya hoax yang membuat masyarakatnya tak setuju dengan operasi militer ini. Dikutip dari tribunwow.com via tes, pernyataan tersebut disampaikan oleh juru bicara Presiden Rusia Vladimir Putin, Dmitry Peskov, pada Selasa 22 Maret. Peskov mengatakan bahwa sebanyak 75% warga Rusia setuju dengan invasi terhadap Ukraina yang diumumkan oleh Putin sebulan lalu. Pemerintah Rusia pun sudah mendengar opini warga yang tidak setuju dengan invasi ini. Lebih lanjut, Rusia juga mempersilahkan warganya yang tidak setuju untuk meninggalkan negara itu. Seperti diketahui bersama, sejumlah aksi protes invasi telah dilakukan oleh warga Rusia, termasuk yang dilakukan oleh seorang editor televisi yang nekat membawa poster protes saat tayang langsung berita. Terkait dengan protes warga Rusia, Peskov pun menyalahkan informasi hoax yang disebarkan oleh pihak Barat. Invasi oleh Rusia juga turut dipantau oleh media-media Barat. Sesekali mereka hanya memberitakan klaim dari satu pihak saja, yakni Ukraina. Terkait hal ini, pemerintah Rusia juga meminta media di Amerika Serikat agar meliput tindakan Ukraina saat melakukan aksi kejahatan atau kriminal. Permintaan tersebut sudah disampaikan melalui Kedutaan Besar Rusia di Amerika Serikat pada Senin 22 Maret. Rusia mengklaim bahwa Ukraina sering menggunakan warga sipil sebagai tameng
dan meletakkan senjata berat di permukiman penduduk di Mariupol. Beberapa waktu lalu terjadi peristiwa pengeboman di gedung teater Mariupol yang jadi pelindungan anak-anak dan wanita. Dalam peristiwa ini, baik Ukraina maupun Rusia saling tuding terkait pelaku pengeboman tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.